Alhamdulillahi wa ba'd. Ya ikhwah, barakallahu fikum. Pada kesempatan sore hari ini di Yaum Al-Jumu'ah, tidak lain kita di hampir sebelum akhir kita di bulan Ar-Rajab. Alhamdulillah, Allah Tabaraka wa Ta'ala masih memberikan nikmat al-hayah wal hidayah, nikmat hidup dan hidayah taufik, sehingga nikmat ini mampu untuk kemudian kita gunakan di dalam ketaatan, khususnya adalah di dalam masalah thalabul ilmi. Mudah-mudahan ini sebagai tanda alamat kebaikan untuk diri kita di dunia wal akhirah. Masya Allah, ikhwan agak terlambat karena hari ini muter-muter luar biasa. Terakhir ya sebab untuk fikih as-salat. Nah, biasa ini tentang pendapat jumhur ulama mengenai membaca ayat Al-Quran ketika dalam sholat diwajibkan diwajibkan. Hukum membaca surah setelah Al-Fatihah, apakah hukumnya wajib atau sunnah? Itu? Ya. Masya Allah. Saya yakin selama ini yang kita pahami bahwasanya membaca surah setelah Al-Fatihah pasti Sunnah. Bahkan mungkin kita pahami ijma'. Ternyata masalah ini khilafiyah yang kuat di kalangan para ahlul ilmi. Intinya ya ikhwan, masalah ini sudah kita bahas, walaupun memang yang kuat akrab lis-shawab adalah pendapat tentang sunnahnya, tentang mustahab membaca surah setelah Fatihah, setelah Al-Fatihah. Nah, terakhir itu yang kita bahas. Terakhir. Masalah yang berikutnya ya ikhwah adalah hal yajuz qat'us surah atau tajawuz wa tafsir lil 'am. Masalah yang berikutnya adalah apakah boleh memotong surah alias tidak membaca satu surah sempurna, boleh atau tidak? Nah, tentunya karena baik, karena sebab atau yang lain. Saya yakin ini juga kita sudah memahami bahwasanya yajuz qat'us surah li'arid lima thabata min hadits Abdullah bin Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu qala qara'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mu'minun في الصبح حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذته سألة فركعها. رواه البخاري معلقا ومسلم موصولا. Jadi memotong surah tidak sampai selesai itu boleh, berdasarkan apa yang terjadi dikabarkan oleh Abdullah bin Sa'id bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah dalam surat subuh membaca surah Al-Mu'minun. Masya Allah. Karena memang yang sering kita sudah bahas, ketika pada surat subuh itu afdalnya itu surah yang panjang atau pendek? Nah, ya Pak Resno. Panjang. Masya Allah. Surat panjang hampir terang. Cuma rekodnya kita nggak bisa panjang karena nggak hafalnya sebenarnya. Surat panjang nggak ada, Ustaz. Surat panjang nggak ada. Surat yang panjang ayatnya. Yang panjang ayatnya ada. Iyalah, nggak perlu jelaskan ya. Masya Allah ya. Kamu
memuji. Pikir kan. Ternyata ketika sholat subuh membaca surah Al-Mu'minun. Ketika di dalam surah Al-Mu'minun itu kan disebutkan ada kisah tentang Nabi Musa, Nabi Harun, atau juga berkaitan dengan Nabi Isa. Setelah itu apa? Datang salah. Apa salah? Itu keberes wahai. Ya. Pada Rasulullah SAW setelah ada kondisi seperti itu, kemudian Rasulullah langsung rukuk, tidak melanjutkan bacaan. Jadi boleh. Ya. Nah, walaupun tentunya ketika memotong surah ayat tersebut tentunya yang sudah maknanya itu sudah pas. Dan ini mungkin bisa kemudian ya ikhwah ada sebab yang lain. Contohnya ketika kita sholat, misalkan membaca surah As-Sajdah, baru begitu satu muka kemudian ada bayi yang nangis kecil gitu, ya. Maka kita sebagai imam kita harus paham sana masa bodoh tersorot bayi. Jadi kalau memang kayaknya dibutuhkan segera, maka segerakan juga sholat. Walaupun konsekuensinya harus kemudian memotong surah tidak sampai selesai. Paham? Baik. Dan kemudian masalah yang berikutnya, ma hukmu qira'ah suratain ba'da al-Fatihah fi rak'atin wahidatin? Apa hukum membaca dua surah setelah Al-Fatihah pada satu rakaat? Pada rakaat yang sama, alias misalkan rakaat pertama atau rakaat kedua, ternyata setelah Al-Fatihah membaca dua surah atau mungkin lebih. Ya ikhwan, pernah kita enggak? Kulhu itu ketika kali. Oh iya, masuk kulhu, kemudian An-Nas, Al-Falaq. Satu rekat satu juz. Itu dengan baca ketika apa ya pagi? Biasanya pas Witir. Ayo. sholat jamaah terakhir. Pas witir. Baik. Ada dalilnya? Ya, Saya belum tahu. Paham ya Pak Karun? Apa dalilnya? mengikuti ulama. Ini bukan dalil, ini Ikuti pendapat. ulama. Ulama yang mana? Dari itu apa? Tunjuk dari itu. Iya. Saya itu ngaji. Mulai dari satu abad yang menurut. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, perhatikan ya sudah. Error ya. Jadi hukum membaca dua surah atau lebih pada satu rakaat atau pada rakaat yang sama, bolehkah itu? Maka ada jawabnya juz. Qira'ah suratain ba'dal Fatihah fi rak'atin wahidatin fi shalatil fardhiyah. Wa man kana yaf'aluhu Umar bin Khattab wa ibnu Abdullah wa Umar bin Abdul Aziz. Ternyata ini juga pendapat dari para sahabat kiram radhiyallahu ta'ala anhum, bolehnya seseorang untuk membaca lebih dari satu surah pada satu rakaat setelah Al-Fatihah. Dan ini adalah pendapat dilakukan oleh Umar bin Khattab dan anaknya yaitu Abdullah bin Umar, kemudian juga Umar bin Abdul Aziz. Qala Ibn Rajab wa huwa qaul aktsarul ulama ala annahu la yaqra' al-jam' baina surah atau suwar fi shalat al-mafruḍah fi rak'atin wahidatin. Jadi ini pendapat kebanyakan para ulama dan hukumnya tidak makruh. Nah, wa hadha madhhab al-Qamah wa Qatadah wa Nakhai wa Malik wastajalla dhalika bi hadits Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala kana rajulun min al-ansar yu'ammu fi masjid al-Quba wa kana kullama iftataha as-surah yaqra biha lahu as-salat mimma yaqra bi wallahu ahad. Jelas ya? Ayo nah. Kisah yang ma'ruf ketika di Masjid Quba pernah terjadi ketika itu ada imam yang dia setiap sholat fardu mesti setelah Al-Fatihah qul wallahu ahad baru surah yang lain. Dua surat
surat ini. Nah, 2 surat ya. 2 surat. Tapi Setiap rakaat pasti diawali dengan kulhu, baru surah yang lain. Perhatikan. Fakallamahu ashab. Maka makmum yang ada di masjid Kufah itu pada protes, ngomong sama imamnya ini. Kenapa ya Pak Garo? Cinta. Kenapa? Senang. Kok senang? Ngomongnya itu ngomong karena istilahnya heran dengan apa yang dilakukan orang-orang tersebut, nggak setuju. Maka ngomong sama si imam tersebut, kok kamu setiap selesai Al-Fatihah kok kulhu? Karena Lakukan. Ya, kemudian terus ditanyakan pada Rasulullah. lah sebelum itu, nah seharusnya ini saya belum Ya tahu. itu. belum pernah dengar ini. Belum pernah dengar. Bagi Malah salah aja. Kalau kamu suka jadi ya. lah ketika itu si makmum itu tidak senang alias tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh si imam tersebut. Akhirnya ya protes. Tanya ada apa? Ketika protes kemudian si imam itu menjawab dengan jawaban yang simpel. Kalau kalian masih ingin aku menjadi imam, iya seperti ini. Kalau enggak aku tak mundur. Masya Allah. Enggak usah aku jadi imam. Enak banget ya. Simpel mawon. Terus no, itu ramutok ora. Tapi bagi yang suka perbedaan langsung kan. Kalau istilahnya jenengan kalian semuanya itu nggak senang dengan apa yang saya lakukan ketika saya jadi imam, ya sudah, saya tak mundur nggak apa-apa nggak jadi imam, Masya Allah. gitu kan? Coba dari apa yang terjadi ketika itu ya saudara. Ini menunjukkan bahwasanya apa yang dilakukan oleh si imam tersebut itu belum pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kenapa yang dilakukan Rasulullah SAW? Masih hidup. Karena para sahabat ketika itu yang menjadi makmum itu pada protes. Seandainya pernah dilakukan Rasulullah SAW pasti tidak protes karena sudah pernah dilakukan Rasulullah SAW. Kenapa protes? Karena ini sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru. Walaupun ini sebagian kemudian menjadikan dalil inilah contoh bid'ah hasanah karena para sahabat juga melakukan kebid'ahan. Walaupun ini kemudian dijelaskan ini bukan bid'ah. Kenapa bukan bid'ah ya Pak Malang? Karena telah disampaikan Rasulullah SAW tidak mengingkari. Yang namanya bid'ah itu adalah sesuatu yang dikerjakan setelah zaman Rasulullah. Ketika masih pada zaman Rasulullah SAW turunnya wahyu, maka ketika sesuatu itu baru itu tidak bisa dikatakan bid'ah. Kenapa? Karena itu masih pada masa-masa wahyu. Nanti ketika disetujui Rasulullah SAW, maka berarti itu termasuk syariat. Maka namanya sunnah takriri. Ya kan? Karena sunnah itu ada qaul, ada fi'il, ada takrir. Apa takrir ya bagi persetujuan. Jadi ketika si imam kemudian kekeh, kalau kalian ingin saya jadi imam, saya seperti ini. Kalau kalian tidak senang dengan apa yang dilakukan, saya tidak jadi imam, tak apa-apa. Akhirnya para sahabat yang menjadi makmum ketika itu yowis. Kenapa? Karena nggak ada yang lebih baik. Qiraah dibaca aja dibandingkan orang tersebut. Ya wis lah. Cuma ketika berjumpa dengan Rasulullah SAW hal ini kemudian dicurhatkan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kita punya imam di Masjid Kubah seperti ini ya Rasulullah. Gimana ya Rasulullah? Ayo. Kemudian Rasulullah SAW perintahkan is'alu, tanya dia. Kenapa dia melakukan hal yang seperti itu? Akhirnya betul, datanglah kepada si imam ditanyakan, kenapa kamu melakukan seperti itu? Apa jawabannya? Ana uhibbu, karena saya mencintai surah tersebut.
Akhirnya jawaban ini disampaikan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, sampaikan kepadanya bahwasanya Allah juga mencintainya karena dia mencintai surah Al-Ikhlas. Setuju. Contoh. Sesuk kita juga dulu so. Ini tak bener Ya, saya dulu ketika ada loh di sini Bro. di zaman saya kecil, masih kecil itu di Bandaran sana, di Masjid Baitur Rahman itu Pak Naif itu juga seperti itu. Kalau sholat mesti enek Al-Ikhlas. Saya juga ketika itu kiopo gitu. Ya karena belum tahu. Maka yang namanya alain, masya Allah, Boleh dicoba ya. paham ya? Paham ada senang. Jadi kalau masnya ada orang yang melakukan seperti itu, maka itu hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Dan itu bukan cuma sekedar sholat asar witir, tapi pada sholat Wajib. ya umum. Nah, paham Bapak Ibu? Wa mimman karahu dzalika ashabu Abi Hanifah wa riwayatun an Ahmad. Dan memang masalah ini ada yang memakruhkan, dan yang memakruhkan adalah sahabat-sahabat Imam Abu Hanifah. Jadi ini tidak ijma, boleh enggak? Ya, ada sebagian kecil dari para ulama itu menghukumi makruh kalau ada orang yang dia membaca lebih dari satu surah ketika satu rakaat. فأخذ العلماء جواز الجمع بين سورتين في الفريضة لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم للرجل وعدم إنكاره عليه أما في نافلة فلا خلاف في ذلك والله أعلم. Tapi kalau dalam sholat sunnah ya saudara, maka tentunya sepakat boleh kalau sholat sunnah. Yang menjadi khilafnya adalah pada sholat fardu, walaupun yang sahih bolehnya. Kembali kepada witir. Kalau witir itu sholat sunnah atau sholat wajib? Nah, ya Mas Vito, untuk sholat witir wajib atau sunnah? Sunnah. Dalilnya apa? Pak Tresno. Surat witir itu sendiri sunnah, membacanya juga sunnah. Bukan, kita enggak Sholat witirnya, sholat witirnya. Apakah sholat witir itu sunnah atau wajib? Sunnah, Ustaz. Nah, Yang wajib itu 5. Dalilnya apa? Apa? Perintahnya 5 waktu itu. Udah itu aja. Baik, kalau sholat id Sholat id itu sunnah yang diwajibkan. Gini. Seandainya nggak sholat pun kan juga nggak. Tapi Rasul merintahkan semua itu keluar loh. Sampai yang head pun itu keluar untuk mendatangi Sunnah yang sangat apa ya, mendekati wajib lebih. Tentunya untuk sholat id itu terjadi khilaf, yang mengatakan sunnah, yang mengatakan wajib. Sedangkan untuk sholat witir pun juga sama. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajibun. Masih ingat? Yang mengatakan wajib apa dasarnya? Baik. Saya dengar bahwasanya Rasulullah hampir setiap malam melaksanakan sholat witir. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya syabab itu tidak pernah meninggalkan witir, baik mukim atau safar. Baik mukim atau safar, senantiasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan sholatul witir. Berarti kalau Rasulullah melakukannya baik ketika mukim atau safar, berarti sholat witir hukumnya wajib menurut sebagian ulama.
Jadi sudah kita bahas ketika pada masalah sholat witir di atas kendaraan boleh atau tidak. Khilafnya adalah bila sholat witir itu wajib atau sunnah. Kalau wajib nggak boleh, kalau sunnah boleh. Sudah kita bahas. Betul kemudian ya mas itu. Ini kan buat pas bulan rugi ya ini. Nah, tapi kemudian oh masya Allah. Paham ya sebab kemudian masalah yang berikutnya adalah ma hukmul jam' baina an-nadha'ir wa ghairiha fi raka'atin. Apa hukum menggabungkan an-nadha'ir? Apa itu nadha'ir ya syabab? Yaitu surah-surah yang semisal, semakna. Itu nadha'ir. Jadi menggabungkan. Jadi istilahnya ayat ini, ayat ini, ayat ini, ayat ini gitu kan. Itu ternyata satu makna, satu jalur digabungkan menjadi satu. Dan saya yakin kayaknya ini sesuatu yang belum pernah kita itu ada pembahasan seperti ini. Belum ada terjadi. Ayo. Pasti kalau satu surat itu saja kan gitu. Saya lagi Kalau pindah itu buntutnya karena keliru. itu Apalah tak keliru padahal enggak. Itu karena apa? Karena keliru, bukan karena memang dia menggabungkan itu antara ayat satu dengan ayat yang lain dalam surah yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Saya perhatikan ya sahabat. Al-jawab. Warada anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yajma baina an-nadha'ir fi salatil lail. Wa hadha thabit an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhridu baina an-nadha'ir. Nah, ternyata menggabungkan antara ayat-ayat yang semakna, yang semisal itu boleh. Karena Rasulullah SAW pernah melakukannya pada sholat malam. Pernah melakukan pada sholat malam. Sholat wajib tidak. Nanti coba kita lihat. Qala Ibnu Rajab والنظائر قيل سمي بذلك لأن تشابه في الطول والله أعلم. Sedangkan Imam Ibnu Rajab itu kemudian mengatakan an-nadha'ir itu dikatakan nadha'ir karena menyerupai, mirip dalam masalah masalah tulnya, panjangnya. Bukan maknanya. Tapi ulama yang lain, Syekh Al-Albani mengatakan an-nadha'ir adalah suwar al-mutamathilah bil ma'ani. Baik itu secara ayatnya panjangnya atau secara maknanya, sebagaimana kayak mau'izah. Apa mau'izah? Peringatan, nasihat, awil hukm, awil qasas, atau kisah-kisah. Kemudian masalah hal yajuzu lil musalli an yas'alu Allah rahmah idza marra bi ayatin rahmah aw i'adab ay yata'awwad idza ghairi dzalik am la. Bolehkah orang ketika sholat ya sahabat itu berdoa kepada Allah ketika ketemu ayat-ayat rahmah, minta rahmah, ketika ketemu ayat-ayat ancaman maka berlindung kepada Allah dari ancaman tersebut? Paham masalahnya? Paham ya sebenarnya? Ya, insyaallah paham. Misalkan bertemu dengan ayat-ayat ancaman neraka misalnya, kemudian berdoa Allahumma inni a'udzubika minan nar, Allahumma inni a'udzubika minan nar. Ketika bertemu dengan ayat rahmah, Allahumma inni as'aluka rahmatak,
Allahumma nas'aluka rahmatan, minta rahmat Allah. Saya yakin sudah ini kita Jarang. kenapa? Pak Ego? Karena nggak paham. Nggak tahu maknanya. Plus, ketika kita sholat, bacaan kita berkaitan masalah nasihat, ancaman, hati kita nggak tahu kemana kaburnya. Bagaimana kita mau kemudian meminta isti'adzah kepada Allah? Karena memang kita nggak mengikuti bacaan tersebut dengan hati kita. Dan kayaknya mungkin ini hampir semua kita seperti ini. Mungkin saya aja kali Pak. Hah? Teman saya aja kali yang Sorry, Allah. yang lain kayaknya khusus-khusus kali. Misalkan apa? Inna lil muttaqina mafazan hadaika wa a'naba wa kawaiba atraba wa ka'san dihaqa. Ini berkaitan dengan apa ini? Surga. Kemudian terakhir kemudian Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah. Jarang kita. Coba, boleh enggak ini? Ada jawab. ذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك في الفرض والنفل. Bahwasanya ini boleh, sebagian pendapat dengan para ulama mengatakan boleh baik pada sholat fardu atau sholat sunnah, dua-duanya boleh. فقالوا إذا مر بآية فيها ذكر الجنة يقول اللهم إني أسألك الجنة. Jadi ketika bertemu dengan ayat-ayat berkaitan masalah surga, kemudian berdoa kepada Allahumma inni as'aluka al-jannah. Wa idza marra bi ayatin fiha dzikran nar isti'adz billah minan nar. Ketika disebutkan tentang neraka, kemudian berlindung kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minan nar. Ya Pak Krisna, pernah kita berdoa seperti ini? Kalau berdoa biasa pernah, kalau berdoa dalam membaca Al-Quran itu jarang. Karena sebab ketika kita baca ayat tersebut jarang. Dan saya yakin malah kayak belum pernah seumur kita. Apakah ini? Belum kan? Ayo. Coba perhatikan. وإذا مر بآية فيها ذكر الأنبياء أو الصالحين أو ما أشبه ذلك فله أن يقول اللهم إني أسألك من فضلك إلى غير ذلك. Jadi ketika membaca kisah-kisah orang-orang saleh, para nabi atau yang semisal dengan itu, kemudian berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Wastadallu ala dzalika bi hadits Hudzaifah. Kenapa boleh? Karena ada dalil dari hadis Abu Hudzaifah atau hadis Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu ta'ala qala sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faftah al-Baqarah. Jadi ternyata pernah Hudzaifah salat bersama Rasulullah, ternyata Rasulullah salat ketika itu membaca awal di dalam surah Al-Baqarah. Faqultu yarka indal mi'ah. Ternyata rukuknya itu ketika sudah 100 ayat. So, kita baca 2, 3, 4 ayat saja sudah suwe ini. Satu muka kita udah ini, masya Allah. Ini 100 ayat di sini. Artinya betul. Nah, dari sini apa faedahnya ya Mas Vito? Apa faedahnya? Ini loh orang-orang istimewa. Faedahnya kalau Semangatnya di dalam beribadah itu luar biasa. Sebenarnya yang membedakan itu bukan masalah kekuatan ya, semangat. Iya kan? Kalau kita semangat, itu insya-Allah kuat juga. Cuma memang semangatnya yang nggak ada. Wong kita itu sholatnya sholat, pengen udah rampung terus. Mas kita sahih?
Itu Ustaz. Kita tuh ketika sholat ikaman rampung, nggak rampung. Terus apa? Yang segera untuk kemudian meninggalkan tempat tersebut. Padahal jualan ngomong. Nonton TV Ustaz. Paling urusan duniawi yang mungkin itu sepele. Sedangkan para sahabat, Masya Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang sudah diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang, ibadahnya seperti itu. Sedangkan kita yang belum ada yang diampuni dosa kita, tapi sudah PD-nya kayaknya luar biasa. Jaminannya tidak begitu. Dan pemirsa, ayo untuk kita betul-betul introspeksi mawas diri, perbaiki dari diri kita sendiri. Kenapa masih sangat dan sangat jauh dan tidak dari kata baik, dari kata baik. Ini kelasnya kita orang-orang yang sudah ngaji. Bagaimana dengan orang-orang yang belum ngaji? Baik, Pak Resman. Baik, perhatikan. فقلت يركع المئة ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعتين فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء. Masya Allah, surah Al-Baqarah selesai, masuk surah An-Nisa. Padahal habis Al-Baqarah apa? Ali Imran. Jadi Rasulullah kemudian langsung kemudian An-Nisa. Boleh. Karena tidak berurutan tak masalah. Tapi orang itu perhatikan, Masya Allah ya. Surah Al-Baqarah bilang juz itu 2,5 bulan. Iya. 200. Nah, baca sekian kan, Masya Allah. Kemudian baca surah An-Nisa, Faqaraha thumma Ali Imran. Selesai Nisa membaca Ali Imran. Faqaraha yaqra mutarassilan idza mara bi ayatin fihi tasbih sabbah wa idza mara bi su'alin sa'al wa idza mara bi ta'awud thumma raka'. Terus dibaca terus itu berarti 3 surah Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran. Ketika setiap bertemu dengan ayat-ayat tasbih bertasbih, ketika bertemu dengan ayat-ayat permintaan meminta, ketika bertemu dengan ayat-ayat perlindungan kemudian berlindung kepada Allah. Jadi saya akan bayangkan berapa lamanya surah itu. Yang pasti bukan surat maghrib pasti. Pasti bukan surah maghrib. Iya. Kenapa? Kalau satu ayat saja 3 surat seperti itu kan nggak selesai. Sudah terbit matahari. Enggak, sudah melihat waktu isya dong. Oh maghrib. Subuh. Saya mundur. Iya, boleh. Maghribnya Bisa. Jamak Pak. Nah, coba perhatikan. Intinya apa di sini? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi Rasulullah SAW ketika sholat itu ternyata setiap bertemu ayat tergantung ayatnya. Berdoa kepada Allah. Berarti semakin lama itu. Baik. Demikian juga berdalil dengan hadis Musa ibn Abi Aisyah. Qala kana rajulun yusalli fawqa baitihi. Wa kana idza qara'a alaysa dhalika biqadirin 'ala an yuhyiya al-mauta. Surah apa ya surah? Surah apa ya Pak Malan? Alaysa dhalika biqadirin 'ala an yuhyiya al-mauta. Nah, bagi surah apa itu bagi Dari kematian. yang bisa menjawab boleh pulang. malah diusir. Karena nggak mungkin iso itu. Ayo udah baru di surah apa ini? Surah Al-Qiyamah. Kalla إذا بلغت التراقي وكيل من راق وظن أنه الفراق والتفت
والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. Apa terakhir? أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. Coba perhatikan sobat. Jadi disebutkan di sini ada seseorang yang dia sholat di atas rumah, di atas rumahnya, sholat di atas rumahnya. Pak Beresno sakit bayangin bikin sholat di atas rumahnya. Rumahnya dak. Rumahnya dak. Sahih, tentunya rumah pada zaman dahulu. Bukan kota itu. Kota orang Arab rumahnya itu kota. Kubus tadi. Dak, bukan dak semen, dak tanah. Bukan cuma dahulu, sampai sekarang masih. Dia temboknya tanah, leponya juga tanah. Ya, untuk lepo tanah. Hujan enggak lumpuh. Murah. Mana enak hujan? Dongo bang. Orang jarang hujan. Dak tanah. Enggak blubber juga. Murah. Pindahan rono. Minyak. Lali. So, jadi kalau mau ngedak itu ada tulang-tulangnya kayu. Terus itu didata kayu-kayu kecil, kasih terpal, baru teplok tanah, plok atasnya. Tanpa semen. Tanpa semen. Rumahnya juga tanpa besi. Pojok-pojok itu cuma main silang saja. Ayai. Main silang gini tak? Sampai atas, kemudian nanti baru kasih balik kayu-kayu tersebut, kemudian kayu-kayu kecil, kasih terpal, sudah plok, dak segini. Tinggal nyampe 10 juta ya. Sampai 10 juta. Nyampe kan. Udah tanah diri sama-sama gratis. Masya Allah ya. Kita pernah di sana membuat itu batu batanya. Allah. Jadi batu bata di sana itu besar, ngangkat satu saja udah penuh. Cetak, dicetak, setelah itu nggak dibakar, cuma cukup dikeringkan, panas mata, sudah, tanpa dibakar. Karena mau panas, sudah keras ini sudah. Coba di sini kan. Ya kan? Setelah itu apa? Ditata sudah, ditata. Semennya juga pakai tanah itu, tanah diencerkan itu untuk menempelkan antar bata dengan bata yang lain. Ya, dua lapis, satu timur dua lapis, itu tebel. Nanti di sini jendela itu kita bisa duduk di sini jendelanya, tebel. Jangan apa? Menahan dingin, menahan panas, menahan tembak. Itu cuma AK-47 itu benar-benar itu paling cuma sampai tanah, sampai tengah pelurunya ini, tidak bisa tembus. Balik cuma pistol. Ya. Jadi untuk membuat batu bata itu mungkin nanti ada campurannya itu pakan habis yang dimakan ternak, potong-potongannya itu kecil. Jadi bukan kalau kita apa ya? Agak berambut. Tapi berambut kan dari ini ya, itu pakan ternaknya. Campuran di situ blek, itu sebagai semennya, sebagai peranunya Pak untuk mengingatkan satu yang lain. Jadi tanah, dan pun juga dari tanah. Rumah yang saya tempati ketika di Maghrib itu adalah masjid awal miliknya Syekh.
Jadi Syekh itu punya masjid kecil awal ketika baru pindah ataupun baru datang dari Mesir. Masjidnya kecil. Kemudian pindah masjid kedua, ketiga, keempat. Sekarang sudah masjid keempat besar. Kalau masjid awal kecil dan itu kemudian menjadi rumah. Terakhir ketika saya tempati di sana itu gatnya tinggal segini, tipis ini. Karena sudah hampir 30 tahun. 30 tahun. Ya. Padahal awalnya segini. Ya karena kena air hujan dan sebagainya tetap istrinya luntur, tapi sedikit. Nah, intinya apa ya? Sebab di sini disebutkan ada orang yang dia sholat di atas rumahnya. So perhatikan, ketika orang tersebut sholat di atas rumahnya, kemudian dia membaca alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhiyal mauta, akhir dari surah Al-Qiyamah. Kemudian orang tersebut menjawab sendiri, alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhiyal mauta, subhanallah. Bala, subhanallah, bala. So ini persis sebagaimana di dalam surah, kalau jenengan mungkin pernah mendengar Alaihissallahu bi ahkam hakimin, apa itu surah apa itu? Matin, iya. Matin wa zaitun wa turisin wa hadzal baladil amin laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Apa jawabannya? Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Sah? Pernah mendengar nggak ini? Ada orang yang dia ketika mendengar ayat ini kemudian jawabannya seperti itu. Pernah. Kalau imam baca saya baca. Oh, masya Allah. Jadi ini dia jawab, alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyil mauta subhana, bala. Maha suci ya Allah, maha suci Engkau ya Allah. Tentu ya Allah, tentu. Apa tentu di sini? Allah mampu untuk kemudian menghidupkan orang yang mati. Ayo nanti Pak Simi, paham? Hah? Paham nggak? Jadi mungkin selama ini ya sahabat, ada di antara saudara-saudara kita itu ketika membaca ayat di akhir ada jawabannya. Di akhir ada jawabannya. Di akhir ada jawabannya. Ternyata memang ada dasarnya. Ada dasarnya. Nah, Pak Krisno kayaknya belum pernah ini. Pernah? Nah, menjawab ketika dengan ayat-ayat yang kayaknya ada pertanyaan gitu, alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhiyal mauta. Saya yakin kita biasanya belum apa? Biasa untuk melakukan hal yang seperti itu. Tapi kalau dilakukan maka ini sesuatu yang boleh. Yang boleh. Alaysa Sofiyamah. Yang belakangnya Dan ternyata hadis ini disahihkan oleh juga Syekh Al-Albani di dalam Sahih Abu Dawud. Itu letak surat Al-A'la. Di akhir ayat itu biasanya ada penyebutan ada Musa, siapanya? Itu si Sofri bin Musa alaihissalam itu letak. Ada nama Kalau secara dari surah Al-Qiyamah, kemudian juga surah At-Tin. Nah, Al-A'la rene. Kalau Hakim belum.
Tapi kalau dari al kiamat dengan nanti tadi kan dari apa seperti ini itu juga tentang apa pertanyaan-pertanyaan itu tak. Kalau yang ala itu kan penyebutan gelar untuk Nabi Musa itu tak. Yang itu loh tak. Kalau membaca ala biasanya terakhir ada suku Ibu Musa itu kan zaman jawab alaihissalam gitu loh tak. Nah, itu pripun itu. maka itu kemudian tentunya nanti masuk pada kias. Kalau pada ayat-ayat yang lain itu boleh kemudian menjawab, maka berarti pada ayat yang semisal maka juga boleh untuk menjawab. Itu maksudnya. Sebagai kiasnya. Paham ya? Maksudnya apa? Maksudnya untuk kita itu kemudian, oh ternyata mereka seperti itu, dasarnya ada walaupun itu kias gitu. Paham ya? Kemarin kan dimarahin kan dengan kamu. Yo weh. Maksudnya dia? Ya maksudnya gimana? Yang ngomong jelas, kalau dengan ini jelas. Baik. Paham ya sahabat? Walaupun pendapat yang kedua itu boleh cuma pada khusus sholat sunnah saja. Jadi dalam masalah ini terjadi khilaf. Bolehkah kemudian seseorang itu berdoa, meminta atau menjawab pada sholat sunnah dan sholat fardu? Maka ada khilaf. Pendapat pertama itu dua-duanya boleh. Pendapat kedua itu cuma pada sholat sunnah saja. Dan ini adalah pendapat madhab al-Hanabilah. Itu Imam Ahmad bin Hanbal. Nah. Baik. Barakallahu fikum. Intinya ternyata pendapat yang pertama itu pendapat para sahabat, alias yang bolehnya pada sholat fardu dan sholat sunnah. Maka tentunya ini sesuatu yang kita juga tidak boleh untuk mengingkari ketika ada orang yang melakukan hal yang demikian. Paham ya Pak Eka? Ternyata dunia itu luas. Dunia itu luas. Alias ilmu kita itu sangat dan sangat sempit sekali. Nah, maka kita harus lebih terbuka, mau mendengar. Mudah-mudahan sebagai tanda alamat kita mendapatkan hidayah. Amin ya Allah. Tapi kalau sudah diaminkan kita cukupkan. Biasanya kalau antum dan rampung gitu ya Pak amalan saya. Pak Bin seneng ya. Masya Allah. Baik, karena anda sudah masih jemput istri di lorong. Demikian insya Allah. Barakallahu fikum. Kita cukupkan subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.